Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Pada pagi hari yang baik ini, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya kembali mau mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberkati peristirahatan kami dan Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini juga kami mau menyerahkan perenungan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata dalam renungan ini, sehingga kami boleh mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, telah kami anak-anak-Mu, kami telah siap mendengarkan Engkau bersabda. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats renungan pagi bagi kita semua terambil dari Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20 yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya memberikan tema bagi kita pada pagi hari ini, selektif dalam bergaul. Sebagai makhluk sosial, tentunya setiap orang dari usia kecil sampai usia yang dewasa ataupun tua, tentunya tidak bisa lepas dari lingkungan sosial ataupun pergaulan. Kalau kita semua melihat keseharian kita, tentunya setiap individu tiap harinya akan memberikan beberapa persen waktunya untuk bergaul ataupun melakukan interaksi sosial. Ketika bergaul bukan hanya sekedar duduk lalu berkomunikasi, tetapi ternyata menurut Wikipedia atau sumber dari internet, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seorang dengan yang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tiap-tiap orang dapat terpengaruh oleh lingkungan sosial atau tempat dia bergaul. Jadi sama halnya dengan nats pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Raja Salomo mengenai pergaulan dan dampaknya bagi perkembangan pribadi seseorang. Ayat ini pula menyoroti bahwa ketika kita bergaul dengan orang bijak, kita akan menjadi orang yang bijak pula. Tetapi ketika kita berteman atau bergaul dengan orang yang bebal, kita akan menjadi malang. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, saya juga teringat ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, cedak celeng lumutan, yang artinya jika kita ingin menjadi orang baik, maka bergaullah dengan orang-orang baik. Begitupun sebaliknya, jika kita ingin menjadi orang yang buruk, berkumpullah dengan orang-orang yang berperilaku atau berperangai yang buruk. Tentunya setiap orang tidak ingin hari-harinya mengalami hari-hari yang malang ataupun hari-hari yang buruk. Lantas, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak mengalami seperti yang disampaikan pada Amsal 13 ayat 20b ini? Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Untuk itu,
Seperti tema kita pada pagi hari ini, selektif dalam bergaul. Hal ini kembali mengingatkan kita bahwa penting sekali bagi kita untuk memilih teman atau memilih sahabat, serta memilih lingkungan sosial. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh salah mengerti bahwa teman yang baik itu harus selalu mengatakan ya kepada kita. Justru teman yang baik dan bijak akan mendukung kita jika hal tersebut berkaitan dengan hal yang benar, tetapi berani juga mengatakan tidak jikalau kita salah mengambil langkah. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita selektif dalam bergaul, kita dapat memilih orang-orang yang bijak dan takut akan Tuhan. Secara tidak langsung, orang tersebut akan membantu kita berkembang dan bertumbuh menjadi individu yang lebih baik. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang bebal. Ketika kita berteman dan bergaul dengan orang-orang seperti itu, secara tidak langsung pula kita dapat mengalami kesulitan-kesulitan, kesengsaraan, bahkan malapetaka dan hari-hari yang malang dalam kehidupan kita. Show me your friends and I will show you your character. Perlihatkan kepada saya temanmu dan saya akan memperlihatkan karaktermu. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang ada di sekitar kita akan banyak sekali membentuk dan memberikan pengaruh terhadap diri kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saya perlu bijaksana memperhatikan pergaulan kita pribadi lepas pribadi. Karena lewat pergaulan yang kita jalin hari ini akan berdampak pada kehidupan kita hari ini, esok, dan kedepannya. Marilah menjalin hubungan, pertemanan, ataupun pergaulan dengan orang-orang yang sudah hidupnya bersekutu dengan Yesus Kristus. Hidupnya yang sudah bisa menjadi teladan, orang yang bijak dan yang takut akan Tuhan, yang bisa mengingatkan kita, memberikan saran, dan menjadi teman dalam suka maupun duka. Amin. Marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, inilah kami anak-anak-Mu, tuntunlah hidup kami agar kami dapat bergaul dengan orang-orang yang tepat. Berikanlah petunjuk-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menemukan orang-orang bijak, orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari, terlebih untuk kerohanian kami, bisa semakin bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dan kami siap menjadi terang bagi sesama kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk sepanjang hari ini kami mohon otoritas Tuhan yang terus menaungi kehidupan kami. Kami mau berjalan dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.